Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ima, selamat pagi untuk teman-teman semua. Nah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab 8 yaitu pendiskontoan arus kas dan keputusan aset. Berikut merupakan anggota dari kelompok 4. Nah, selanjutnya terdapat beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pendiskontoan arus kas, yang ketiga hutang dan arus kas, yang keempat terminologi pendiskontoan arus kas, yang kelima ekuivalen biaya tahunan, yang keenam biaya unit ekuivalen, dan yang terakhir yaitu keputusan reparasi atau penggantian untuk all-loading vehicle. Nah, sebelum memasuki topik yang akan dibahas yaitu pendiskontoan kas dan keputusan aset, jadi keputusan manajemen aset di sini melibatkan penerapan kombinasi pengetahuan teknis dan keuangan. Manajer aset memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa fakta-fakta fisik dan data keuangan serta biaya yang digunakan dalam membuat keputusan. Mereka juga memainkan peran penting dalam analisis risiko dan kepekaan keputusan terhadap risiko. Keputusan yang baik tergantung pada pemahaman dan kepercayaan antara semua yang terlibat dalam suatu proyek. Nah, yang selanjutnya pendiskontoan arus kas. Nah, aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, dan pabrik adalah barang-barang dengan umur yang panjang yang membentang selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Analisis keuangan yang terkait dengan akuisisi mereka melalui dukungan dan pembuangan dalam hidup aset harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini, pendiskontoan arus kas di sini merupakan teknik pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha dalam Dalam pendiskontoan arus kas di sini juga harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, yang selanjutnya pendiskontoan arus kas di sini ada dua konsep. Yang pertama ada tingkat bunga, yang kedua ada hutang dan ekuitas. Nah, untuk konsep yang pertama yaitu tingkat bunga. Saya akan mengilustrasikan untuk penerapan dari tingkat bunga di sini agar teman-teman mudah memahami. Semisal kita ingin membeli rumah dan mempertimbangkan dengan dua skenario. Yang pertama adalah kita mempunyai uang dan bisa langsung bayar. Yang kedua, bahwa kita perlu meminjam uang dan membayarnya kembali selama jangka waktu tertentu. Nah, dalam skenario yang kedua ini kita harus membayar bunga atas uang yang kita pinjam. Pada akhirnya kita akan membayar nilai rumah serta kita juga membayar bunga atas pinjaman selama periode berjalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat bunga di sini merupakan biaya atau pengembalian per tahun dari pinjaman uang. Biasanya dinyatakan sebagai pecahan desimal maupun persentase dari jumlah yang dipinjam atau dipinjamkan. Tingkat bunga akan menjadikan nilai pinjaman lebih tinggi daripada nilai pinjaman yang awal. Nah, yang selanjutnya adalah konsep hutang dan ekuitas. Nah, modal yang digunakan oleh perusahaan umumnya memiliki satu dari dua jenis sumber. Yang pertama modal utang dan yang kedua adalah modal ekuitas. Modal utang di sini merupakan uang dipinjam dari bank atau sumber lain dan biayanya adalah suku bunga pinjaman. Misalnya juga terdapat jadwal pembayaran yaitu komitmen yang kuat dan bisnisnya akan bangkrut jika tidak dapat dipenuhi. Dan yang kedua adalah modal ekuitas. Modal ekuitas di sini uang yang disediakan oleh investor baik dengan pembelian saham atau sebagai laba ditahan. Biasanya pengembalian yang diharapkan pada ekuitas lebih tinggi daripada utang. Tetapi jika bisnisnya buruk, dividen dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan tanpa perusahaan menjadi bangkrut. Nah, selain itu dalam hutang dan ekuitas di sini juga ada istilah yang namanya gearing. Nah, gearing di sini merupakan rasio utang terhadap utang perusahaan ditambah ekuitas pemegang saham.
Yang selanjutnya adalah istilah rata-rata biaya modal tertimbang atau weighted average cost of capital. Nah, di sini merupakan biaya modal bagi perusahaan dengan mengambil rata-rata proporsi tingkat bunga hutang dengan proporsi ekuitas dan laba yang diharapkan. Metode ini umumnya digunakan untuk menguji kelayakan investasi ke perusahaan berdasarkan struktur modal yang bervariasi, biasanya melibatkan utang dan ekuitas. Yang selanjutnya adalah minimum acceptable rate of return atau MARR. Nah, di sini merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh investasi yang direncanakan agar perusahaan menganggapnya layak dilanjutkan. Nah, MARR seringkali menjadi indikator penting dalam memulai investasi dalam nilai waktu uang, baik nilai present, future, annual, dan lain sebagainya. Penentuan nilai MARR di sini harus mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama biaya modal atau cost of capital, yang kedua biaya hilangnya kesempatan atau cost of opportunity loss, yang ketiga adalah risiko investasi atau risk investment, dan yang terakhir pengembalian yang diharapkan, rate of return. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminologi pendiskontoan arus kas. Yang pertama yaitu nilai mendatang atau future value, yaitu nilai yang akan menjadi ketika diinvestasikan pada bunga selama beberapa tahun. Yaitu untuk rumus pertamanya yaitu V1 sama dengan V dikali buka kurung 1 ditambah ER atau bunga tutup kurung. Nah, jika investasi berlanjut selama N tahun, akan menjadi Vn sama dengan VO dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung. Nah, jika tingkat bunga bervariasi melalui waktu, maka persamaan yang akan sesuai adalah Vn sama dengan VO dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat 1 dikali lagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat 2, dan selanjutnya sesuai dengan jumlah beberapa tahun yang akan kita hitung. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama yaitu seorang investor yang menginvestasikan $100 untuk 1 tahun dengan tingkat bunga 10%. Maka rumusnya kan ini 1 tahun, jadi V1 sama dengan $100 dikali 1 ditambah 10% atau 0,1 yang hasilnya menjadi $110. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu Anda menginvestasikan uang sebesar 500 juta saat ini dan 600 juta untuk setahun laginya dengan tingkat pengembalian 9% per tahun. Nah, berapa uang yang akan Anda peroleh 2 tahun lagi? Jadi, kan ini 2 tahun lagi, berarti V2 sama dengan 600 juta dikali 1 ditambah 0,09 atau 9% pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena 600% ini tuh di tahun pertama. Kan tahun pertama mau ke tahun kedua, hitungannya tuh 1 tahun. Jadi itu pangkat 1. Ditambah 500 juta dikali 1 ditambah 9% pangkat 2. Ini kenapa pangkat 2? Karena 500 dihitung dari tahun ke-0 ke 1 dan tahun ke-0. Jadi hitungannya 0 ke 1 itu 1 tahun, 1 ke 2 tahun. Nah, jadi hasilnya yang 600 menjadi 654 juta, yang untuk 500 juta menjadi 594,5 juta. Jadi tingkat pengembalian selama 2 tahun itu jumlahnya 1.248,5 juta. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai sekarang atau present value, yaitu jumlah uang yang tersedia sekarang yang akan mencapai nilai Vn jika diinvestasikan pada bunga selama tahun-tahun berikutnya. Jadi rumusnya yaitu present value sama dengan V1 dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung. Nah, untuk jumlah
yang diterima value pada N dalam waktu N tahun, nilai sekarang itu diberi jadi V present value sama dengan Vn per 1 ditambah R di pangkat N. Jadi nilai sekarang yang akan dihitung. Contoh, Anda sedang mempertimbangkan suatu investasi yang akan membayar Anda sebesar 100 miliar dolar pada akhir tahun pertama dengan bunga 10% atas uang Anda. Seberapa banyak yang akan Anda bayarkan? Maka jawabannya yaitu present value sama dengan Vn, ya dibagi 1 ditambah 10% atau 0,1 di pangkat N. Nah, jadi pangkat N-nya itu 1, jadi di bawahnya Vn-nya itu kan 100 dolar per 1,1 di pangkat 1, yaitu 1 tahun yang dicari, hasilnya 90,91 dolar. Nah, untuk contoh kedua, Anda sedang mempertimbangkan suatu investasi yang akan membayar Anda sebesar 1 miliar pada akhir tahun pertama dan 2 miliar pada akhir tahun kedua. Jika Anda ingin memperoleh sebesar 10% atas uang Anda, berapa banyak yang akan Anda bayarkan? Maka jawabannya yaitu PV sama dengan VN-nya itu 1 miliar untuk tahun pertama dibagi 1,1 di pangkat 1 karena tahun pertama, dan ditambah 2 miliar dibagi 1,1 pangkat 2 karena akhir tahun kedua. Nah, jadi hasilnya yang 1 miliar itu 909,9 juta, yang 2 miliar menjadi 1652,89 juta. Maka total yang harus Anda bayar yaitu 2.561,99 juta. Nah, untuk yang ketiga yaitu faktor diskonto adalah proporsi di mana suatu jumlah dikurangi untuk memberikan nilai setara 1 tahun sebelumnya. Kami akan menunjukkan faktor diskon dengan simbol P. Jadi P sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung. Nah, penggunaan faktor diskon P, nilai sekarang dari jumlah V diterima dalam waktu N tahun diberikan oleh PV sama dengan P pangkat N dikali Vn. Nah, contohnya seperti ini. Hitung nilai sekarang 100 dolar yang diterima dalam waktu 2 tahun dengan tingkat jumlah bunga 10%. Maka perhitungannya kita cari P dulu, yaitu faktor diskontonya, sama dengan 1 per 1 ditambah 0,1 atau 10% sama dengan 0,991. Nah, untuk mencari PV-nya, maka PV sama dengan P pangkat 2 karena yang akan dicari yaitu dalam waktu 2 tahun dikali PV2-nya, yaitu yang tadi P tadi, yang 100 dolar tadi, jadi sama dengan 0,9091 dikali 100 sama dengan 82,64. Jadi ini udah dipangkatkan 2. Nah, yang keempat yaitu nilai sekarang bersih atau NPV, Net Present Value. Nah, nilai bersih saat ini adalah jumlah dari nilai sekarang dari sejumlah seri yang diterima atau dikeluarkan selama beberapa tahun. Contohnya adalah menerima 100 dolar dalam waktu 1 tahun dan kemudian 100 dolar lainnya dalam waktu 2 tahun. Pertama, memiliki nilai sekitar 90,91 untuk tahun pertama, dan 100 dolar kedua memiliki nilai sekitar 82,64 dolar. Nah, jumlahnya ini jadi 173,05 dolar. Nah, dalam hal ini
Kemudian jumlahnya positif, tetapi dalam perhitungan nilai bersih sekarang beberapa jumlahnya mungkin negatif. Nah, untuk serangkaian jumlah value dolar yang diterima dalam waktu tahun atau net present value, nah NPV adalah jumlah uang yang tersedia sekarang yang sama dengan nilai dari seri. Kemungkinan untuk tingkat bunga. Jadi rumusnya NPV yaitu V0 atau VO ditambah P pangkat 1 kali V1 ditambah P pangkat 2 dikali V2 ditambah selanjutnya sesuai dengan jumlah nilai dan tahun yang akan kita hitung. Nah, untuk contohnya nanti akan nyambung di materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sekarang kita akan membahas diagram arus kas. Diagram arus kas adalah representasi skematik uang tunai yang diterima dan dikeluarkan dari tahun ke tahun dalam suatu kegiatan. Dengan diagram arus kas ini menciptakan suatu cara yang mudah untuk memvisualisasikan pendapatan dan pengeluaran dalam sebuah proyek. Di sini saya beri contoh diagram arus kas ini ya teman-teman. Jadi itu merupakan diagram arus kas selama 5 tahun mendatang. Jadi ini keterangan tahunnya 5 years ahead, tahun mendatang. Kemudian untuk 0 ini dengan angka minus 150 itu menunjukkan biaya awal yang muncul di tahun ke-0. Kemudian ini adalah angka-angka arus kas di 5 tahun mendatang sesuai dengan tahunnya masing-masing. Kemudian saya akan menghitung NPV dari diagram arus kas tadi. Diagram arus kas 5 tahun. Jadi diketahui misalkan suku bunga yang relevan atau R sebesar 9%. Kemudian faktor diskon atau P dengan rumus 1/1 plus R. Sesuai dengan penjelasan teman saya tadi, itu sebesar 0,9174. Jadi NPV-nya dengan rumus V0 plus P dikali V1 plus P pangkat 2 dikali V2 plus P pangkat N dikali V. Jadi P di sini adalah faktor diskonnya, kemudian N itu adalah menunjukkan tahun yang akan dihitung. Kemudian V adalah value. Jadi V0-nya adalah yang tadi, ini biaya awal yang muncul di tahun ke-0, jadi sebesar minus 150 plus 0,9174 dikali 200, yaitu P dikali value di tahun pertama. Kemudian plus 0,9174 pangkat 2, ini karena sudah masuk di tahun kedua dikali 100, yaitu value arus kas di tahun kedua. Kemudian seterusnya sampai di tahun kelima, karena kita menghitung 5 tahun, dengan angka minus 0,9174 pangkat 5 dikali 125. Kenapa minus? Karena arus kas di tahun kelima itu angkanya adalah negatif, sehingga perhitungannya juga minus. Kemudian semuanya dihitung, akhirnya menghasilkan angka 128,15 dolar. Nah, ini merupakan NPV dari diagram arus kas tadi. Kemudian saya akan menjelaskan ekuivalen biaya tahunan atau EAC yang merupakan singkatan dari equivalent annual cost. Jadi EAC adalah jumlah biaya tahunan reguler selama periode waktu tertentu yang memiliki net present value yang sama dengan setiap rangkaian biaya yang diberikan. Atau dengan pengertian lain, biaya per tahun untuk memiliki dan mengoperasikan aset sepanjang umurnya. Jadi dengan kata lain,
ekuivalen biaya tahunan ini adalah biaya tahunan yang setara. Jadi memang biayanya itu disetarakan dengan NPV yang sama, namun dengan biaya yang diberikan yang berbeda-beda. Nah, dalam manajemen aset ini membantu dalam perbandingan opsi. Contohnya dalam membandingkan siklus hidup biaya barang yang berbeda. Jadi mengapa berbeda? Karena dalam menghitung ekuivalen biaya tahunan atau EAC itu terdapat komponen yang menjadikan angka itu berbeda, yaitu tingkat bunga dan faktor diskonnya. Jadi itu sesuai dengan masing-masing dari instansi atau perusahaan. Seperti itu. Walaupun NPV-nya sama. Kemudian faktor anuitas. Perhitungan biaya tahunan ekuivalen didasarkan pada penggunaan faktor anuitas. Jadi memang dalam menghitung biaya tahunan ekuivalen itu menggunakan faktor anuitas. Sedangkan faktor anuitas adalah nilai bersih saat ini sebesar $1 per tahun diterima selama N tahun, dengan dolar pertama diterima dalam waktu 1 tahun dengan suku bunga tertentu. Rumusnya adalah F sama dengan F ini adalah faktor anuitas sama dengan P faktor diskon dikali 1 min P pangkat N per 1 min P. N-nya adalah seperti yang tadi saya jelaskan ya, N menunjukkan waktu. Kemudian sama dengan 1 min P pangkat N per R atau tingkat suku bunganya. Jadi dalam menghitung biaya tahunan ekuivalen memang ada faktor yang menyebabkan berbeda, yaitu suku bunga tadi. Seperti contoh, misalkan sebuah perusahaan ingin mengakuisisi aset A atau B. Kemudian perusahaan ini membandingkan keduanya dengan NPV yang sama, tapi kedua aset ini memiliki suku bunga yang berbeda. Nah, dari suku bunga inilah yang menyebabkan faktor diskon dan faktor anuitasnya juga berbeda, sehingga ini bisa menjadi pertimbangan sebuah perusahaan ketika ingin mengakuisisi sebuah aset. Makanya tadi dijelaskan di slide sebelumnya bahwa ini membantu dalam perbandingan opsi dalam manajemen aset. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian EAV atau Equivalent Annual Value, untuk menghitungnya rumusnya adalah NPV per faktor anuitas. Jadi EAV ini adalah nilai pengembalian tahunan dari proyek dengan nilai NPV. Faktor pemulihan modal atau Capital Recovery Factor atau CRV adalah jumlah yang perlu kita terima per tahun selama N tahun pada akhir tahun untuk memiliki NPV sebesar $1 pada tingkat bunga yang ditentukan. Faktor pemulihan modal atau capital adalah kebalikan dari faktor anuitas. Tadi ini adalah rumus dari modal. C sama dengan 1 per F sama dengan R per 1 min PN. Dan ini adalah rumusnya, IAV sama dengan NPV dikali Capital Recovery Factor. Kemudian ini ada grafik 8.2 di mana NPV sama dengan $1.000 dan IAC-nya sama dengan $263,80. Nah, berikut ini nanti ada perhitungannya di slide selanjutnya. Ini adalah tabel grafiknya. Sebentar saya akan slide. Nah, ini adalah contoh soal di mana tadi adalah grafiknya, pembahasannya.
Jadi seorang meminjam dengan $1.000 dengan bunga 10% dan membayar utang dengan melakukan 5 pembayaran tahunan yang sama pada akhir tahun dari tahun ke-1 sampai ke-5. Berapakah pembayaran tahunannya? Jadi tabel B dalam lampiran A memberikan nilai faktor anuitas untuk memberikan tahun dan suku bunga. Kemudian solusi dari tabel B selama 5 tahun pada 10%, faktor anuitas adalah 3,37908. IAC-nya sama dengan 1000 dibagi faktor anuitas, karena faktor anuitasnya sudah ditemui yaitu 3,798, di mana itu 1000 dibagi 3,798 itu sama dengan $263,80 per tahun. Nah, 1000-nya tadi NPV-nya. Nah, di nilai net present dan equivalent annual cost diilustrasikan pada gambar 8.2, yaitu yang ini. Oke teman-teman, lanjut. Nah, selanjutnya ada biaya unit equivalent atau equivalent unit cost atau EUC. Diperlukan untuk membuat perbandingan ini tujuan yang sama tetapi memiliki. Kemudian konsep unit setara biaya akan berguna pada kasus seperti ini. Biaya unit setara adalah biaya tahunan ekuivalen dibagi dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan per tahun. Untuk tujuan perbandingan perlu membuat standarisasi asumsi untuk masing-masing dari item yang relevan, seperti bagaimana caranya banyak shift yang dikerjakan oleh masing-masing jenis peralatan. Nah, itu mengacu pada kapasitas produktivitas per tahun seperti produksi tahunan kapasitas atau APC. Nah, ini rumusnya bagaimana cara mencari setara unit cost, yakni ekuivalen biaya tahunan dibagi kapasitas produksi tahunan. Nah, ini ada soal ya. Pertimbangkan kasus truk pengangkut 50 ton, anggap bahwa biaya tahunan ekuivalennya adalah $750.000 per tahun dan kapasitas untuk memindahkan material adalah 2 juta ton kilometer per tahun. Menggunakan persamaan 8.9 yang sudah dijelaskan tadi, akan diperoleh EUC-nya itu sama dengan $750.000 tadi dibagi dengan 2, sama dengan $375.000 per juta ton kilometer. Kemudian sebagai perbandingan pertimbangkan truk 200 ton dengan biaya tahunan ekuivalen $1.350.000 dan kapasitas produksi tahunan sebesar 5 juta ton kilometer. Biaya unit yang setara adalah mencari EUC-nya sama dengan $1.350.000 dibagi 5 sama dengan $270.000 per juta ton kilometer, seperti gambar di 92.1 nanti. Dengan demikian biaya unit yang setara dengan 200 truk lebih rendah dalam kasus ini. Jadi yang bawah yang 200 truk itu lebih rendah biayanya, biaya unitnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keputusan reparasi atau penggantian untuk loading vehicle. Mengilustrasikan untuk penggunaan arus kas yang didiskontokan dalam sebuah analisis yang mendukung keputusan apakah akan memperbaiki atau mengganti. Nah, juga menggambarkan pentingnya penggunaan penilaian manajemen sehubungan dengan faktor yang terlibat dalam analisis. Faktanya, analisis dalam keuangan adalah bagian sederhana untuk setiap rangkaian fakta yang diberikan. Bagian yang sulit adalah menentukan faktor apa yang harus diperhitungkan dan memperkirakan biaya, pendapatan, dan risiko yang terlibat. Selanjutnya yaitu situasi. Jadi, ada sebuah perusahaan pertambangan memiliki beberapa jenis kendaraan yang dikenal sebagai truk laut haul dump. Truk-truk digunakan di bawah tanah untuk memindahkan batuan yang mengandung tembaga, biji timah, dan perak yang telah dipecahkan oleh peledakan. Lingkungannya panas, kasar, dan biaya perawatannya tinggi. Nah, analisis kami berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan truk yang berusia 4 tahun yang dapat diperdagangkan untuk yang baru atau menjalani perbaikan dan terus digunakan. Selanjutnya yaitu faktor yang terlibat. Jadi, analisis kami berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan truk berusia 4 tahun yang diperdagangkan tadi, yang baru atau menjalani perbaikan ekstensif,
atau overhaul dan terus digunakan, ada faktor-faktor yang relevan. Nah, yang pertama yaitu biaya pemuat baru. Nah, yang kedua yaitu nilai trade-in dari loader lama. Nilai trade-in dari loader lama ini maksudnya nilai tukar tambah alat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya perbaikan atau overhaul loader lama. Maksudnya overhaul dari loader lama yaitu membersihkan bagian ruang bakar dari alat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi. Nah, selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan loader lama dan baru memulai kehidupan. Maksudnya biaya pemeliharaan dari alat umum yang dipakai dalam konstruksi yang lama dan yang baru. Selanjutnya yaitu berapa lama pemuat lama yang akan bertahan. Yang poin selanjutnya yaitu ketersediaan alat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi yang lama atau yang baru. Selanjutnya yaitu garansi untuk loader baru. Jadi garansi untuk alat yang dipakai dalam proyek konstruksi yang baru. Selanjutnya yaitu diskon arus kas dalam setiap kasus dengan mempertimbangkan pajak perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu sebagai langkah pertama dalam analisis kami menghitung nilai bersih saat ini untuk mendapatkan truk baru dan mempertahankan selama 4 tahun. Untuk tujuan ini kami memerlukan data tentang biaya yang berkaitan dengan perolehan truk baru. Jadi di sini biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk merawat aset serta sistem di tahun yang pertama yaitu sebesar 60.000, di tahun yang kedua 90.000, tahun ketiga 135.000 dan tahun keempat 180.000. Nah, biaya-biaya ini adalah biaya siklus hidup atau loader baru selama 4 tahun kehidupan. Nah, kita dapat menghitung NPV atau EAC dari biaya-biaya ini untuk setiap tingkat bunga yang diberikan menggunakan metode yang akan kita jelaskan di slide. Nah, selanjutnya fungsi Excel. Nah, untuk fungsi Excel NPV ini digunakan untuk menghitung nilai bersih saat ini dari biaya siklus hidup, dan untuk fungsi NPV Excel ini menghitung dari serangkaian nilai dengan suku bunga tertentu untuk pembayaran tahunan dimulai dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk fungsi PMT ini sendiri digunakan untuk menghitung biaya tahunan ekuivalen dari loader. Fungsi PMT ini menggunakan rumus anuitas faktor untuk penghitung tahunan yang setara biaya yang terkait dengan nilai sekarang atau nilai bersih yang diberikan. Nah, untuk menghitung NPV sendiri yaitu sama dengan B3 yaitu cost ditambah NPV dalam kurung interest rate B1, C3 cost dari tahun pertama dan F3 dari cost tahun keempat. Nah, untuk menghitung EAC sendiri sama dengan PMT dalam kurung B1 interest rate, 4, B4 yaitu dari nilai NPV tutup kurung. Sekian presentasi dari kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.